Bisa dimulai? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, oke. Terima kasih. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang nilai-nilai pendidikan. Ya. Judulnya apa? Beda-beda tapi tetap bersama. Ya. Oke. Lanjut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang toleransi dan menumbuhkan sikap toleran pada guru dan pendidikan ya, termasuk siswa, jadi semua ya. Nah, ini tujuannya adalah melakukan analisa ya, analisa tentang toleransian ya. Manfaatnya apa? Untuk memperkuat pemahaman guru dari apa? Cara maupun ya. Di sini ada kebinekaan tunggal, ya, global, kemudian kebinekaan nasional, kebinekaan dalam skala nasional, kemudian kebinekaan dalam skala sekolah. Menjadi sekolah damai. Nah, masing-masing pembahasan ini kebinekaan global. Ya, global itu kaitannya dengan apa? Mengapa toleransi penting? Ya, dalam konten global, secara nasional dan sekolah. Jadi yang namanya kebinekaan itu secara nasional maupun sekolah. Nah, kalau di sekolah ini kalian beda-beda enggak? Iya, beda-beda. Dalam hal apa ini perbedaannya? Mungkin apa lingkungan hidup ya, kampung kalian mungkin beda ya. Tetapi kalau agama sama, kalau nggak ada yang beda. Kulit sama. Jadi alhamdulillah untuk perbedaan kita hanya pada posisi lingkungan hidup masing-masing dengan pedesaan atau perkotaan yang berbeda-beda ya. Kemudian kebinekaan nasional. Nah, nasional kita hidup di Pekalongan ya, lingkupnya di Pekalongan. Mungkin di Pekalongan saja banyak sekali kebinekaan. Contoh apa? Nah, mungkin etnis, agama, ya kan? Banyak sekali ya. Etnis di sini ada Ambon, ada Sunda, ada etnis Tionghoa, ya. Tapi walaupun kita beda tetap sama, yaitu dalam kebinekaan tunggal ika. Kemudian kebinekaan dalam skala personal, dalam hal ini untuk memahami apa? Identitas ya. Identitas ya, tentunya kalian kan sudah punya identitas. Identitas kamu sebagai anak sekolah ya. Kemudian selain identitas anak sekolah apa? Ayo. Identitas sebagai ya, warga negara. Mungkin saat ini kalian belum punya KTP ya, tapi nanti pada saat usia 17 tahun sudah bisa mendapatkan KTP. Yang penting identitasmu berarti sebagai anak sekolah. Yang kedua, menghapus prasangka. Nah, ini penting ini. Kadang sesama teman aja kalau prasangkanya tidak baik, maka kadang sesama teman ngomong aja kita menganggap bahwa teman itu tidak senang dengan saya. Ya, misalnya kamu sesama teman ngomong bisik-bisik, ya ini otomatis membuat prasangka yang tidak baik. Makanya kita sebagai anak sekolah
teman satu kelas diusahakan laksanakan dengan kebinekaan dalam skala sekolah tadi ya, mungkin dalam lingkungan hidup masing-masing ada yang dari Pekalongan, ada di Pemalang, ada di kabupaten atau kabupaten kota. Ya, lanjut menjadi sekolah yang damai. Ya, yang damai bagaimana? Jadi di dalam lingkungan sekolah kita sekolah damai, tidak ada permusuhan, tidak ada saling bully membuli. Itu harapan. Oke, lanjut. Nah ini, pembelajaran tentang kebinekaan dimulai dari mana? Ya, dari kita sendiri. Jadi itu walaupun di dalam jiwa kita ini ya berbeda-beda, tapi tetap tujuan kita adalah kalian sekolah, ya sekolah. Ya. Sekolah untuk mendapatkan apa? Kamu, ya kalau lulus dapat. Kemudian aktivitas ya. Ini contohnya aktivitas di sekolah dengan teman, ikut OSIS, ya refleksi, menggali makna, konsep, ya. Kemudian aplikasi. Lanjut konsep. Nah ini tabel konten, bisa melihat. Dan ini pendidikan global, pendidikan nasional tadi. Nah, kebinekaan global dunia itu yang berwarna. Maksudnya bagaimana? Coba. Ya, tujuannya apa? Memahami bahwa kita adalah warga dunia yang ada dan punya kewajiban menanyakan pendidikan dan jawab. Jadi kalian kan hidup di Indonesia. Selain Indonesia itu ada negara lain, ya, yang mana macam-macam bentuknya berbeda, ya, kulitnya, bahasanya, ya, yuk. Nah, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama? Coba. Sama semua, kulitnya podo, wajahnya sama, bahasanya sama. Ini ada keanekaragaman enggak? Ya. Mosok kulit sama, wajah sama, ya. Kemudian ngomongnya sama, kelaminnya sama. Ya. Jadi itu di dunia itu banyak macamnya. Ada kulit putih, ada kulit hitam, ada sawo matang, ada kuning langsat. Bahasanya juga beda. Ya. Indonesia saja banyak sekali. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, Batak, ya, Jawa aja macam-macam. Ada apa? Ada yang halus, ya. Ya, oke lanjut. Nah, ini aktivitas sejak dahulu kala manusia berimigrasi. Misalkan dulu di Eropa pindah ke Asia. Ya. Mungkin kamu suatu saat kemudian lulus sekolah kamu kerja ke Jepang. Kawin di sana, maka namanya imigrasi. Beda di sana, kemudian nikah punya anak dan sebagainya ini namanya imigrasi. Lanjut. Nah ini itu dilakukan selama berapa tahun? Ya, contoh ini, contoh Habib di Pekalongan. Itu nenek moyangnya dari mana? Israel. Nah,
kita saja, katanya ini kalau kamu melihat televisi Najwa Shihab tahu. Kalau kamu melihat Najwa Shihab itu wajahnya seperti orang mana? Tapi sebetulnya setelah dites DNA itu malah yang banyak Cina. Ya, jadi keturunan Cina. Nah ini makanya kita bingung. Ya kalau kita tes DNA, kita kan Jawa Tulen, tapi belum tentu. Sebab apa? Nenek moyang kita itu kan tidak tahu semua. Apakah simbah-simbah kita itu dulu memang asli Jawa atau mungkin gabungan? Mungkin ada Batak, mungkin ada Afganistannya, ya. Lanjut. Nah, ini aktivitas. Ya, selanjutnya kaitannya. Nah, di sini ada pemimpin negara, kelompok anti pendatang. Ya, tapi kebanyakan paling saat ini sifatnya hanya apa? Mungkin visanya bisa PJ, ya. Ya, istilahnya kalau pindah itu memang harus ada ketentuan. Ya. Visanya sekarang itu pakai visa. Lanjut. Nah, ini aktivitas lampu nyala. Ya. Lampu mati. Ya, kamu aktivitasnya di saat apa? Lanjut. Nah, ini aktivitas yang kamu lihat di tayangan itu aktivitasnya mana? Nah, ini aktivitasnya apa ini? Ada yang kenal? Ini lagu nasi apa ini? Lagu apa ini? Ya, itu lagu dangdut dengan lagu ya, ini Iwan Fals dan Maira. Ini legend semua ini ya. Ya, penyanyi legend. Lanjut. Itu namanya refleksi. Apakah ada yang merasa khawatir untuk punya pilihan yang berbeda? Kamu misalkan tadi seneng Iwan Fals, ada yang seneng, itu ada khawatir nggak? Duh, sama tidak sama nanti perkelahian, tidak ya? Walaupun beda, tetap. Yang kedua, apakah menurutmu ada diskriminasi dalam permainan tadi? Ada tidak? Maksudnya paksaan? Tidak ya, boleh. Kamu senang dangdut, kamu senang Iwan Fals, tidak ada paksaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana peraturan permainan tadi berubah supaya setiap orang merasa merdeka dengan pilihannya. Jadi pada intinya kalian mau memilih apa, kesenangan musik apa yang kamu inginkan, kemudian makan tadi bubur yang diaduk apa yang tidak ada paksaan. Ya, itu pada intinya bebas pilih, tidak ada paksaan. Lanjut. Ini ada yang anti muslim, sentimen. Dia ini ya. Dunia sedang tidak baik. Ini saat ini yang sedang viral itu apa? India ini bukan. Ini untuk tanya apa istilahnya saat ini? Palestina dan dia sedang tidak baik. Nah, insiden ini grafiknya ya. Ini kejadian-kejadian yang saat ini yang menimpa dunia. Ya, kebetulan kita di Indonesia alhamdulillah tidak ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan penindasan, penjajahan atau kesemenangan. Kemudian kita tetap
makan, mau kemana tidak ada masalah, tidak ada paksaan dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Ya. Nah ini perempuan ya, perempuan ini di seluruh dunia rentan jadi korban perceraian. Makanya kalau kita melihat saya itu asalnya dari ibu ya, ibu adalah perempuan. Maka ya sesama perempuan itu tidak ada hal kekerasan. Sebab ibu kita juga ya ini pribumi apa enggak ini? Tapi kamu melihat saya itu pribumi apa bukan? Apa boleh? Ini ya, setelah tes DNA itu. Nah ini. Tes DNA ya, apakah saya ini asli Indonesia bukan atau asli Cina atau tes DNA. Bisa jadi Ronaldo beda kan ya. Ya. Ini tadi berarti tes DNA ya. Jadi kita kalau tes DNA aja belum tentu bahwa saya itu asli Indonesia. Ya, bisa jadi nenek moyang kita beda. Nah, untuk tingkatan dasar ini kaitannya dengan pengalaman. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijo dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijo lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya gak beda, jadi gak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya.
Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap yakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagi komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan bertukar mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei Pisgen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, sukses untuk hidup kehidupan yang lebih baik. Jadi, wawasan kita harus luas. Ya, jadi ini kunci sukses di abad 4C, kreatif, critical thinking, communication, dan kolaborasi. Ya, jelas kamu kreatif, Allah kamu akan lebih baik. Kemudian critical thinking. Jadi dalam hal ini manusia untuk apa? Merespon, ya. Kemudian apa lagi? Membentuk penilaian pada masing-masing, ya. Kita itu ya. Kemudian communication, apa ya? Komunikasi yang baik. Jadi tidak ada prasangka yang. Kemudian kolaborasi. Jadi kamu dengan kamu mungkin saling membukakan jadi toleransi berbagai ya nanti kamu kalau seandainya lulus kemudian akan melanjutkan mungkin ada kuliah yang mana disebut banyak negara asing yang ikut kuliah di Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian dalam pembahasan kali ini kalian bisa memahami arti kebinekaan walaupun berbeda tetap sama. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.